Puasa terbukti sangat bermanfaat untuk kesehatan, tapi masih banyak pertanyaan dari masyarakat. Kenapa pada saat berpuasa malah banyak mengalami kenaikan berat badan? Padahal puasa merupakan aktivitas menahan haus dan juga menahan lapar selama 12-13 jam. Kali ini saya bersama dengan Dr. Putri Sakti, spesialis gizi klinik. Kita akan membahas lebih lengkap lagi seputar kenaikan berat badan pada saat berpuasa. Aja nih masuk ke sesi pertanyaan karena pasti udah banyak yang penasaran juga nih dok. Iya. Mungkin first basic question, pertanyaan pertama, apakah benar dengan berpuasa itu bisa menurunkan berat badan? Tentu saja betul ya dok ya. Gimana? Sudah banyak sekali penelitian membuktikan. Jadi kalau kita puasa tentunya dengan cara yang tepat ya, kita itu bisa menurunkan berat badan dan juga menurunkan massa lemak. Nah itu pasti impian kita semua ya dok, apalagi cewek-cewek nih ya. Apalagi yang sudah beranak seperti kita dok. Betul. Ini jadi kayak suatu momen yang pas gitu ya dok untuk menurunkan berat badan. Tapi dengan catatan tipsnya itu ya dok ya, harus dengan puasanya itu yang benar. Betul. Seperti apa tuh dok? Boleh mungkin disampaikan juga? Betul, jadi saat puasa pastinya kita tidak boleh dengan skip ya dok. Kadang kan kita pengen turun berat badan nih, tapi kita suka skip antara sahurnya atau misalkan bukanya. Nah itu juga nggak tepat, artinya kita turun berat badan pun yang turun bukan lemak nanti, malah ototnya. Nah itu nggak bagus ya. Yang kedua, ketika kita kurang pas sahur, nanti yang dikhawatirkan pas buka puasa jadi ajang balas dendam. Betul banget. Ya, apalagi buat takjilnya lucu-lucu. Betul. Nah itu. Yang kemudian kita juga harus memperhatikan dok, porsi biasanya orang-orang ini karena takut kelaparan, jadi pas sahur itu berlebihan. Porsinya berlebihan, kurang serat biasanya, belum lagi kalau tipikalnya bersantan-santan atau berlemak. Benar. Itu juga harus diperhatikan banget. Betul, itu harus dikurangi. Kemudian saat buka puasa juga sebaiknya jangan jadikan ajang balas dendam tadi dok. Nah jangan berarti kita jadi makan berlebihan. Selama kita bisa mengatur asupan kita diimbangi dengan olahraga tetap kita lakukan dengan rutin, insya Allah momen untuk kita menurunkan berat badan akan bisa kita capai. Oke, itu udah tips yang bagus banget. Semoga bisa diterapkan semuanya ya dok ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih untuk dokter Putri. Banyak juga yang penasaran kenapa justru ketika mereka berpuasa berat badannya malah bertambah. Karena tadi kita bilang kan banyak yang menggunakan puasa ini sebagai ajang menurunkan berat badan. Tapi ternyata banyak yang nggak berhasil. Berat badannya malah bertambah. Kira-kira itu kenapa dok? Biasanya tadi dok, pertama asupannya dia berlebihan. Ya, tidak ajang balas dendam betul. tadi. Betul. Selain porsinya nggak tepat, berlebih. Kemudian juga jenis pemasakannya juga tidak tepat. Misalkan ya tinggi tepung, kurang serat, jadi nggak makan sayur, misalnya seperti itu, atau lebih banyak gorengan-gorengan, atau yang manis-manis ketika buka puasa itu akan sangat mengganggu dari program penurunan berat badannya. Kemudian orang-orang ini biasanya karena puasa dia takut lemes, jadi dia nggak mau olahraga dok. Padahal kalau kita olahraga di jam yang tepat, itu otomatis akan sangat membantu kita puasa nggak makin lebar badannya. Jadi kapan jam yang tepat untuk kita berolahraga atau beraktivitas saat puasa? Ada 2 jam yang paling tepat dok sebetulnya. Yang pertama itu adalah menjelang buka puasa. Yang kedua boleh setelah buka puasa tetapi sebelum makan berat. Tetapi memang kita harus mengutamakan bagaimana kondisi tubuh kita ya dok. Artinya kalau memang kita lemes di sore hari ya jangan dipaksakan. Jadi waktu yang terbaik usahakan memang menjelang buka puasa ya dok. Karena biasanya metabolisme tubuh kita setelah 12 jam puasa itu mulai pembentukan gula. Pembentukan gula sebagai cadangan energi baru kan. Nah didapatkan dari mana? Dari lemak yang pertama. Jadi kalau kita memanfaatkan jam-jam tadi ya, jam-jam ngabuburit, makanya kita nggak pernah lemes dok. Kalau ngabuburit gitu ya, jalan-jalan di mal menuju buka nggak pernah lemes, karena kita malah membongkar cadangan tubuh kita sebetulnya. Jadi nggak usah khawatir, tetap olahraga rutin biar berat badan kita bagus, lemaknya juga ikut turun. Oke, kalau berapa lamanya untuk kita beraktivitas berapa lama dok? Minimal 30 menit dok, tetapi memang maksimal usahakan 45 menit ya, karena dikhawatirkan kadar gula darahnya nanti malah ngedrop gitu. Jadi memang 30 sampai 45 menit. Tetapi untuk orang-orang yang memiliki kencing manis, kita harus lebih concern ke dalam gula darahnya ya. Tentu saja kita pindahkan di setelah buka puasa dok yang dianjurkan. Bagaimana cara mengatur pola makan pada saat sahur maupun pada saat berbuka agar berat badan kita masih bisa terkontrol dengan baik? Tentunya saat sahur dulu ya dok ya. Saat sahur kita usahakan karbohidratnya harus tepat dok. Karbohidratnya tipikalnya yang kompleks, artinya tinggi serat ya. Tujuannya biar gula darah kita lebih terkontrol, nggak gampang lemes gitu ya, kenyangnya lebih lama. Jangan lupa protein juga harus cukup ya dok, artinya biar otot kita nggak turun juga. Protein dari hewani maupun dari nabati, misalkan tahu tempe atau kacang-kacangan apapun. Boleh nanti ditambahkan misalkan sebelum imsak kita konsumsi buah kalau memang masih mampu ya gitu.
Dan jangan lupa sayur dok. Sayur ini selain bagus untuk vitamin mineral, juga bagus sekali untuk mencegah kita gampang lapar, gampang keliengan di siang hari. Ya tentunya bagus sekali untuk kita membantu menurunkan berat badan dan mendapatkan efek imunitas yang baik ketika bulan puasa. Begitu juga saat buka dok. Nah buka ini kita bagi di 2 waktu ya. Yang pertama itu adalah iftar, saat setelah azan. Kita tidak dianjurkan makan langsung berat. Karena kan tubuh kita ini usus sudah 14 jam nggak bekerja istilahnya dok ya. Istilahnya mobil langsung dibuat kerja keras pasti dia mogok. Betul. Jadi nanti malah akan memicu berbagai gangguan pencernaan. Jadi yang disarankan ikuti sunnah Rasul dok, air putih dengan kurma. Nah atau boleh juga dengan buah potong ya. Baru setelah itu kita sholat maghrib. Setelah sholat maghrib sebelum tarawih kita konsumsi makan utamanya. Jadi jangan setelah tarawih nanti kemepetan sama jam tidur. Kemudian nanti untuk bukanya sama seperti saat sahur dok. Karbohidratnya usahakan yang kompleks ya, tinggi serat, kemudian juga proteinnya harus cukup dan juga sayurnya nggak boleh kurang. Tetap harus. Betul, dan usahakan harus bervariasi. Oke, dan jangan lupa juga mungkin kita harus cukupi cairan kita ya dok ya, Itu jangan wajib sampai tubuh sekali, kita dok. dehidrasi. Betul. Oke, ngomong-ngomong tentang cairan nih dok, mungkin banyak juga yang ingin tahu bagaimana sih cara mengatur asupan cairan yang bagus ke tubuh kita agar kita tidak jatuh ke dalam kondisi dehidrasi. Nah ini penting banget dok, karena banyak orang tuh mikirnya cuma tentang makanan aja ya, sampai melupakan kebutuhan cairan. Kebutuhan cairan tuh nggak boleh sampai kurang ya, karena kita memang jendelanya cukup panjang nggak puasa, kita harus pintar-pintar mainin di saat sahur dan buka puasa. Tetap kebutuhan kita sama seperti harian lainnya, yaitu minimal 2 liter atau sekitar 8 gelas per hari. Nah biasanya saya mengajarkannya begini dok, saat bangun sahur itu 1 gelas. 1 gelas bangun sahur. Betul, kemudian nanti setelah sahur itu gelas kedua dok. Gelas kedua, oke. Kedua. Sebelum imsak itu adalah gelas ketiga. Oke. Nah saat iftar itu gelas keempat. Ya, kemudian setelah sholat maghrib itu adalah gelas kelima. Setelah makan berat utama itu gelas keenam. Kemudian setelah tarawih kita konsumsi gelas ketujuh. Sebelum tidur kita konsumsi gelas ke-8. Jadi sebenarnya kita tuh bisa memenuhi 2 liter per hari ya. Lebih pun boleh tentunya ya gitu. Dan untuk cairan juga kita harus pintar-pintar memilih dok. Memang jenis yang cairannya betul, karena yang terbaik memang air mineral ya, tentunya air putih gitu. Tetapi kita boleh juga sebetulnya sesekali mengkonsumsi yang lain, misalkan teh atau kopi, asal jangan saat sahur. Nah, karena nanti sifat diuretiknya itu betul, ya dok ya. sifat diuretiknya malah akan membuat dia buang air kecil lebih banyak ya dok, malah memicu dehidrasi gitu ya. Berarti kalau mau yang kopi ataupun teh lebih baik pada saat buka puasa saja. Betul, saat iftar pun boleh dok, kita misalkan mengonsumsi cairan seperti air kelapa. Air kelapa tapi tidak tambah gula dan sirup ya dok, artinya manisnya alami itu bagus sekali dok, karena akan mengembalikan elektrolit tubuh kita secara alami. Kadar gulanya pun tidak berlebih. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih dok, boleh nggak dikasih tahu kepada para pemirsa, aku juga penasaran contoh kombinasi menu makanan harian yang bisa diterapkan untuk kita yang berpuasa. Yang pastinya murah meriah ya dok ya, karena sehat itu nggak selalu mahal, betul ya dok ya? Nah biasanya kalau sahur nih, saya menganjurkan tuh biasanya tipikalnya lebih berkuah dok. Jadi misalkan kalau nasinya, misalkan nasi merah ya boleh, atau misalkan kompleks tadi ya karbohidrat dok kompleks, nasi merah, nasi coklat, atau orang-orang yang kurang doyan nih, bisanya cuma nasi putih, jangan khawatir, tetap boleh tapi campur dengan serat. Misalkan dimasaknya dicampur dengan chia seed atau dengan serat agar-agar, itu akan cukup membantu untuk mengontrol gula darahnya. Kemudian nanti ditambah dengan protein hewani, misalkan ikan gitu ya dok ya, atau misalkan ayam, kemudian juga boleh telur gitu. Itu boleh dari tahu tempe, atau misalkan orang-orang yang karena males ya ngantuk di malam hari, boleh dengan kacang-kacangan yang lain. Misalkan edamame gitu ya, yang lebih simple dan enak gitu ya, disukai semua orang gitu. Plus sayurnya yang simple biasanya sop ya, jadi berkuah. Betul, jadi akan menambah cairan kita tanpa kita sadari juga. Atau tumis-tumisan boleh, asal untuk orang-orang yang punya mah atau GERD harus bijak memilih sayurnya dok. Artinya jangan yang memicu gas, misalkan brokoli gitu ya, kembang kol, kubis. Nah itu usahakan kalau mau mengonsumsi brokoli dan lain-lain tadi itu dipindah ke buka puasa gitu ya. Kemudian boleh diimbangi dengan minuman tadi ya. Boleh misalkan masih kurang dengan susu, tapi sebaiknya pilih yang susu skim, artinya rendah lemak, karena kalau tinggi lemak itu salah satu kelemahannya juga memicu asam lambung berlebih dok.
Saat buka puasa pun juga sama ya dok ya. Jadi kita bisa misalkan buka puasa dengan kurma tadi ya, atau dengan jus buah boleh. Kalaupun sesekali nih pengen mengonsumsi kolak kan wajar ya kita pengen. Nah itu harus pinter-pinter frekuensinya, jangan setiap hari ya. Tetap harus dibatasi. Betul, dibatasin porsinya juga yang kecil gitu ya. Kemudian pas buka puasanya boleh nih, misalkan kita konsumsi roti gandum. Kalau bosan dengan nasi gitu ya, atau boleh dengan kentang gitu dok misalkan. Nanti boleh dikombinasi dengan misalkan ayam panggang gitu ya. Tahu tempenya juga misalkan dimasak balado, itu kan juga simple ya, simple dan murah meriah. Kemudian nanti sayurnya bisa ditumis-tumis misalkan. Nah itu udah terpenuhi, nanti baru setelah sholat tarawih kita tutup dengan buah potong. Jadi asupan kita itu bisa tetap sehat, dan dengan tinggi serat tadi otomatis akan membantu kita turun berat badannya, jadi akan tercapai ya. Jadi nggak akan lebaran saat lebaran. Nah itu dia penting banget kita ya, banget ya dok. Iya. Oke, terima kasih banyak untuk Dokter Putri. Sama-sama, informasinya dok. bermanfaat dan berguna sekali, dan pastinya bisa langsung diterapkan oleh para pemirsa di rumah. Insya Allah. Nah itu tadi pembahasan kita yang seru banget bersama dengan Dokter Putri Sakti tentang penambahan berat badan dan juga asupan yang baik pada saat kita berpuasa. Semoga puasa Anda tetap lancar, tetap sehat. Saya Dr. Atika Syaidah dan rekan saya Dr. Putri Sakti, spesialis gizi klinik untuk Hidup Sehat Plus.